Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini kami dari kelompok 6 dengan anggota Ahmad Yasin, Irfan Dwi Prawira, Muhammad Azimah, Putri Ardina. Nah, pada video kali ini kami akan menjelaskan sedikit materi mengenai algoritma reverse courtship, yang mana algoritma reverse courtship ini merupakan program dari mata kuliah keamanan informasi. Nah, ada topik utama dari algoritma reverse courtship ini yaitu ada sejarah algoritma yang akan dijelaskan oleh Muhammad Azimah, kemudian ada cara kerja algoritma dari reverse courtship yang akan dijelaskan oleh Ahmad Yasin, kemudian ada implementasi penggunaan algoritma yang akan saya jelaskan sendiri, dan yang terakhir ada kelebihan dan kekurangan dari algoritma reverse courtship yang akan dijelaskan oleh Irfan. Baik, langsung saja untuk sejarah algoritma akan dijelaskan oleh Muhammad Azimah. Kepada Muhammad Azimah dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan sejarah algoritma dari RC6. RC6 merupakan salah satu kandidat dari Advanced Encryption Standard atau standar enkripsi lanjutan yang diajukan oleh RSA Laboratories kepada NIST. Nah, RC6 ini dirancang oleh Ronald L. Rivers, makanya namanya RC6. R-nya itu reverse, C-nya itu code. Oke. Algoritma RC6 ini pengembangan dari algoritma sebelumnya yaitu RC5. RC6 merupakan keturunan langsung dari RC5 karena dia emang dikembangkan, bukan dibikin baru. Jadi algoritma RC6 ini menghilangkan segala ketidaknyamanan yang ada pada RC5 dari segi performa, kualitas, kecanggihan sistem, dan tentunya pada sisi keamanannya untuk memenuhi persyaratan dari AES. Mungkin itu saja untuk penjelasan sejarah algoritma dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Yasin. Saya akan menjelaskan coding atau pemrograman algoritma RC6 menggunakan bahasa Python. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Sebelum menjelaskan lebih lanjut, algoritma RC6 sebagai kandidat AES memiliki parameter yang sudah ditentukan yaitu R atau round 20, W word 32 setiap blok. Nanti algoritma RC6 itu membagi plain text ke dalam 4 blocks. Kemudian B sebagai key bisa 16, 24 atau 32. Pada pemrograman ini saya menggunakan 16. Baik, saya akan menjelaskan function pada pemrograman ini. Yang pertama itu ROR. ROR adalah rotasi ke kanan. Untuk ROL itu rotasi ke kiri. Function block converter ini berguna untuk menjadikan kalimat atau sentence ke dalam blok yang bertipe data binary dan membuat 4 blok itu setiap bloknya terdiri dari 32 bits. Kemudian function depth blocker. Function depth blocker ini mengkonvert 4 blocks array ke dalam array integer ke dalam string. Kemudian ini adalah function generate key untuk membuat
subkey atau key dari algoritma RC6 yang akan digunakan nantinya di function encrypt atau enkripsi, yaitu menjadikan plain text menjadi ciphertext. Setelah ciphertext didapatkan, kemudian didekripsi atau membuka ciphertext sehingga bisa kembali ke kalimat pada awal menggunakan function decrypt. Langsung saja di sini adalah function main sebagai metode untuk menjalankan pemrograman ini. Saya akan mendebug yang pertama itu memasukkan atau mendefinisikan key. Key di sini saya tulis Yasin. Kalimatnya itu algoritma RC6. Kemudian karena bit yang B yang dipilih tadi 16. Jika sentence ini kurang dari 16, maka dia akan menambahkan spasi sebanyak kekurangannya. Contohnya di sini sentence ini ada 13. Bisa di sini 13. Berarti panjang sentence 13, 16 dikurang 13 menjadi 3. Kemudian spasi ini dikali 3, artinya menambahkan spasi ini sebanyak 3 kali. Begitu juga key. Sehingga menjadi seperti ini, menambahkan spasi sebanyak 3 kali. Key juga. Kemudian memprint key. Selanjutnya mengenkripsi. Ini akan memanggil metode encrypt dengan sentence-nya itu algoritma RC6. Sebelum ini saya akan menjelaskan generate key dulu. Nah, setelah memanggil function generate key di method main, kemudian akan menjalankan function generate key. Seperti kayak saya katakan tadi, kandidat S itu R-nya row-nya 20, W-nya 32, dan B-nya itu 16. Selanjutnya membuat array dengan panjang 2 kali R tambah 4, yaitu R-nya 20, R-nya 20, 2 kali 20, 40 tambah 4 menjadi 44. Ini adalah array dari S dengan panjang 44. Kenapa di sini menjadi 43? Karena dimulai dari 0 bukan dari 1. Selanjutnya melakukan perulangan untuk mengisi setiap array yang berada pada S. 0 tadi ini adalah PW sudah terisi ke dalam bentuk integer. Selanjutnya untuk yang ke-1, begitu seterusnya. Saya percepat saja sampai ke sini.
Ini untuk memanggil function block converter berdasarkan parameter key. Yang akan diolah sampai sini. Ini akan membuat 4 blok yang berisikan yang setiap array itu berisi 32 bit. Langsung saja ke sini untuk melihat hasilnya. Jadi ini adalah 4 blok yang berisi 32 bit. Selanjutnya menjalankan seluruh prosedur pada untuk menghasilkan subkey yang nantinya akan menghasilkan S seperti ini. Jumlah 40 panjang array yaitu 44 sudah terisi. Selanjutnya mengenkripsi berdasarkan kalimat yaitu algoritma RC6 dan S tadi yang telah didapatkan pada generate key. Oke, ini adalah function encrypt. Kemudian ini blok convert tadi itu memecahkan ke dalam 4 blok seperti sudah saya jelaskan sebelumnya. Akan menghasilkan encode itu ini. Yang dipecahkan di sini adalah algoritma RC6 dipecahkan satu blok algoritma RC6 ini dipecahkan menjadi 4 blok yang berisi bilangan biner sebanyak 32 bit setiap bloknya. Kemudian memasukkan ke dalam variabel A yang berbentuk integer. Seperti ini, A, B, C, D. Kemudian membuat array org. Kemudian memasukkan A ini ke dalam org. A sudah dimasukkan, selanjutnya B, C, dan D. Selanjutnya menjalankan seluruh prosedur untuk menghasilkan ciphertext. Langsung saja ciphertext-nya dalam bentuk integer yang terdiri dari 4 blok. Kemudian org adalah 4 blok dari algoritma RC6, maksud saya kalimat sentence tadi yang belum dienkripsi. Ini adalah awalnya yang diubah ke dalam 4 blok,
tapi belum dienkripsi. Setelah dienkripsi, hasilnya menjadi seperti ini. Selanjutnya mengembalikan nilai org dan zipper. Tadi zipper teksnya itu berbentuk integer. Selanjutnya memanggil fungsi deblocker untuk menjadikan nilai integer menjadi string. Seperti ini. Yang pertama sudah terdapat, yaitu titik. Kedua, ini langsung saja untuk mendapatkan hasil S ke dalam bentuk string. Jadi dapatkan zipper teksnya dalam bentuk string seperti ini. Kemudian memprint sentence dan org, yaitu kalimat dari algoritma RC6, kemudian dipecahkan dalam 4 blok menjadi bilangan integer yang belum dienkripsi. Hitung panjangnya, panjang dari algoritma RC6 yaitu 16. Kemudian mengenkripsi tadi atau zipper text tadi dalam bentuk integer. Dan ini adalah bentuk stringnya, zipper text dalam bentuk string. Kemudian memanggil fungsi dekripsi. Langsung blok extends ini adalah zipper text yang dalam bentuk string, dan ini adalah subkey yang telah didapatkan sebelumnya dari generate key. Kemudian menjalankan ini untuk mengetahui berapa jumlah bloknya, yaitu 4, dapat 4 blok. Sebelum itu di sini tadi mengubah zipper text string menjadi binary, sehingga mendapatkan 4 blok yang terdiri dari bilangan biner. Kemudian menjadikan bilangan biner ini ke dalam variabel ABCD sebagai integer. Telah didapatkan B, C, D. Kemudian membuat array zipper yang masih kosong, kemudian diisi dengan nilai ABCD ini. Seperti di sini, A dimasukkan ke dalam array zipper, selanjutnya yang B, C, dan D. Kemudian menjalankan prosedur untuk mendekripsi. Langsung saja sampai ke sini. Setelah dideskripsi atau menerjemahkan zipper text, kemudian membuat array org
yang masih kosong. Kemudian memasukkan ABCD ini. Sebelumnya ABCD ini adalah hasil dari dekripsi yang sama seperti dari algoritma, maksud saya sentence algoritma RC6 yang diubah ke dalam 4 blok yang berbentuk integer seperti ini. Dapat terlihat sama ABCD ini dari hasil dekripsi, dan ini adalah yang awal tadi. Kemudian memasukkannya ke dalam array org. Sudah dimasukkan B, C, D, dan mengembalikan hasil dari chipper dan org. Ini adalah memanggil function deblocker yang bertujuan untuk mengubah bilangan integer ke dalam string. Di sini nantinya akan terlihat bagaimana blok dari keempat blok ini yang sudah didekripsi akan menghasilkan sentence algoritma RC6 yang artinya sudah didekripsi atau diterjemahkan. Buat setiap in block, maksudnya itu setiap blok ini saja sama dengan ini blok pertama. Jika panjang dari tem ini lebih kecil dari 32, dia akan menambahkan 0. Kemudian menjadikannya sebagai karakter atau string. Membuat variabel S berisikan spasi. Sebenarnya tidak ada isinya. Selanjutnya itu membuat perulangan setiap ele. Maksud ele ini adalah ini blok yang pertama, blok kedua, 3, blok 4. Setiap blok ini akan menjadi perulangan. Mengubah blok yang pertama hingga menjadi ele menjadi blok pertama, kemudian diubah menjadi biner, disimpan ke dalam variabel temp. Jika kurang dari 32 akan menambahkan 0 di sini. 0 telah ditambahkan. Selanjutnya membuat perulangan untuk menghasilkan karakter atau string dari blok pertama, sehingga akan mendapatkan yang pertama A, kedua L, G, 3 O. Selanjutnya untuk blok kedua, menghasilkan R, I, T, M. Selanjutnya blok ketiga. Blok ketiga menghasilkan A, spasi, R, C, untuk selanjutnya itu blok terakhir.
menghasilkan 6 spasi, spasi, dan spasi. Kemudian mengembalikan ke dalam variabel S. Sehingga ciphertext yang berbentuk string tadi telah didekripsikan menjadi algoritma RC6. Sekian penjelasan codingan atau pemrograman menggunakan bahasa Python dari saya. Baik, di sini bersama saya Putri Admina, saya akan menjelaskan tentang implementasi penggunaan algoritma. Nah, untuk implementasi ini merupakan salah satu tahap dalam merekayasa perangkat lunak setelah perangkat tersebut kita analisis dan setelah perangkat tersebut kita rancang. Nah, pada tahap ini akan diketahui sejauh mana aplikasi dibangun dan bagaimana pengeluaran dari aplikasi ini, apakah sesuai dengan tujuan, sesuai tidak dengan perancangan kita sebelumnya. Nah, di sini tampilan dari aplikasi kriptografi berbasis Android yang dibuat ini menggunakan Eclipse yang terdiri dari beberapa tampilan, di antaranya itu ada flash screen. Nah, ini adalah tampilan dari flash screen. Nah, contohnya pada aplikasi RH SMS, ini merupakan salah satu contoh penggunaan tampilan halaman sebelum masuk ke halaman login. Nah, pada tampilan menu utama pada RH SMS, di sini ada 5 tombol. Yang pertama itu ada activity, tulis pesan. Untuk menulis pesan, kemudian ada activity inbox. Itu adalah tombol kotak masuk, kemudian ada activity abort, kemudian ada tombol bantuan, dan yang terakhir itu ada pengaturan keamanan. Nah, yang ketiga itu ada from tulis pesan. Nah, pada tab tulis pesan ini, kita dapat melakukan atau menginputkan nomor tujuan. Pesannya akan kita kirim kemana. Kemudian kita dapat menulis pesan yang akan kita sampaikan. Nah, kemudian kita dapat memasukkan kunci pesan dan menekan tombol enskripsi untuk memunculkan hasil dari enskripsi. Nah, kemudian setelah muncul hasil enkripsi, pengguna dapat menekan tombol kirim. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai implementasi penggunaan algoritma reverse code seek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfan Prawira. Hari ini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan algoritma RC6. Algoritma RC6 memiliki 6 kelebihan. Pertama, algoritma enkripsi RC6 merupakan algoritma enkripsi yang cukup aman dan memiliki performa yang lebih tinggi dari RC5. 2. Algoritma enkripsi RC6 merupakan algoritma yang terparameterisasi. Hal ini memungkinkan RC6 untuk berubah secara dinamis sehingga dapat memenuhi kebutuhan penggunaan. 3. Serangan-serangan yang umum terhadap algoritma kriptografi kunci simetri adalah serangan brute force, pengujian statistik, kriptanalisis diferensial, dan kriptanalisis linear. 4. Daya tahan RC6 terhadap serangan brute force dan pengujian statistik kurang lebih sama. Hal ini dapat disebabkan karena algoritma RC6 menggunakan fitur data dependent rotation yang memungkinkan tingkat penyebaran bit yang tinggi. 5. Daya tahan RC6 terhadap serangan kriptanalisis diferensial dan serangan kriptanalisis linear lebih besar daripada RC5 karena RC6 telah berhasil menerapkan fitur-fitur data dependent rotation secara lebih baik daripada RC5. 6. RC6 juga menggunakan fungsi transformasi yang mengimplementasikan fungsi kuadrat.
sehingga RC6 dapat menyebabkan tingginya tingkat penyebaran data dan sulitnya pembentukan karakteristik, serta aproksimasi linear yang efektif untuk melancarkan serangan diferensial dan kekurangan sistem. Kekurangan algoritma. RC6 mempunyai kelemahan, yaitu jika pada salah satu komponen dari algoritma tersebut dihilangkan, dikurangi, atau jumlah putaran dan pergeserannya dihilangkan, maka kunci dapat dengan mudah dicari. Dapat disimpulkan, apabila fungsi pada algoritma RC6 ini dihilangkan atau dikurangi, maka kuncinya akan sangat mudah dipecahkan. Permutasi menurut F. L. Bauer. Permutasi adalah pemetaan satu dari sebuah alfabet menjadi dirinya sendiri. Permutasi yang sering disebut juga transposisi akan menimbulkan efek difusi yang menghilangkan pengulangan pin-teks dengan cara menyebarkan pin-teks tersebut ke seluruh chip hertext pack. Lawan selalu mencari pengulangan pada ciphertext. Dan dengan difusi maka mereka akan memerlukan waktu yang lebih lama untuk menemukannya. Kekurangan lain dari sistem ini adalah lamanya waktu yang dibutuhkan untuk melakukan proses enkripsi dan dekripsi citra. Keterlambatan ini merupakan sesuatu hal yang tidak bisa dielakkan, karena semakin besar ukuran citra, maka data pengacak, data asli, dan data enkripsi juga semakin besar, sehingga dibutuhkan waktu yang lebih banyak untuk mengolahnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi mengenai reverse basic 6 dari kelompok 6, lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.